Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Wulan, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al Irsyad Cilacap. Oke teman-teman, kita masih ada di bab mengenai analisis kelayakan usaha. Kalau tadi kita sudah bahas tentang konsep dasar analisis kelayakan usaha ya. Nah, kalau yang sekarang kita akan membahas dari sisi analisis aspek produksi atau operasi. Jadi apa maksudnya? Kalau tadi kita melihat atau menganalisa secara bisnis secara keseluruhan. Nah, kalau yang sekarang analisanya itu lebih spesifik lagi ke aspek produksinya. Jadi untuk mendapatkan produk yang prima atau yang oke banget atau yang bagus lah ya, ini diperlukan analisis aspek produksi. Jadi ini adalah analisa yang mempelajari secara mendalam kegiatan produksi dalam usaha atau bisnis yang dijalankan. Sehingga nantinya bisa kita cek atau bisa kita tentukan apakah produksinya kita itu layak atau tidak dipasarkan. Bisa dipahami ya, kalau tadi studi kelayakan usaha berarti usaha secara garis besarnya seperti apa, apakah nanti layak atau tidaknya. Nah, kalau analisis produksi atau operasional itu berarti produknya, produk yang kita hasilkan itu apakah layak atau tidak dipasarkan. Paham ya? Mudah ya? Oke, kita lanjut dulu. Ada 4 macam pengambilan keputusan yang sering dihadapi dalam manajemen operasional. Yang pertama adalah peristiwa yang pasti, yang kedua adalah peristiwa tidak pasti, kemudian peristiwa dengan resiko, dan peristiwa akibat konflik antar lembaga. Namanya kita berusaha. Sesuatu usaha itu kan kadang-kadang kita bisa prediksi, kita akan ramalkan, oh kira-kira nanti kalau normal semuanya oke, di tahun ketiga nanti insya Allah saya sudah akan balik modal, contoh seperti itu ya. Kemudian di tahun keempat, bisa nanti nambah cabang baru, mungkin seperti itu ya dengan hasil perhitungan sendiri-sendiri. Tetapi kalau peristiwa yang tidak pasti, maksudnya itu apa? Peristiwa yang memang tidak kita prediksi sebelumnya. Contohnya seperti apa? Kita kemarin kena COVID ya. Kita hampir 2 tahunan kita sempat kena COVID. Nah, tidak ada seorang pun yang memang memprediksi secara akurat akan adanya COVID dan bisa selama itu kemudian bisa sampai hampir melumpuhkan ekonomi dunia ya secara global. Tetapi fitrah manusia itu kan adalah berjuang mencari solusi pada saat kita mendapatkan kondisi yang memang mengharuskan kita berada di dalam rumah gitu, kemudian pembatasan masyarakat gitu. Tetapi manusia kita sebagai manusia itu kan punya fitrah untuk mencari solusi. Kira-kira apa nih bisnis aku mati nih, nggak bisa ada pembeli, kita nggak bisa datang langsung, nggak boleh kongko-kongko, ya gimana usaha kopi saya, contoh kayak gitu ya Wimon ya. Nah, maka saat itu kemudian manusia berevolusi dan mencari solusi menggunakan teknologi, mereka menawarkan secara online dan lain-lain. Itu adalah salah satu peristiwa yang tidak pasti, sesuatu hal yang tidak kita prediksi sebelumnya tetapi kejadian. Nah, belajar dari kasus COVID ini, kita pun juga harus mempersiapkan kira-kira nanti apakah akan ada lagi peristiwa-peristiwa yang tidak pasti atau peristiwa-peristiwa yang tidak kita prediksi sebelumnya. Maka kita harus siap. Kira-kira produk kita nanti kalau ada kejadian-kejadian yang mungkin mirip dengan COVID akan seperti apa? Atau kira-kira kalau nanti ada Indonesia itu kenaikan apa itu namanya ya pajak gitu. Nah, kira-kira itu seperti apa? Nah, itu adalah hal-hal yang memang mungkin tidak kita prediksi sebelumnya, tetapi belajar dari COVID kita harus mempersiapkan diri untuk peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Seperti itu ya. Juga peristiwa yang penuh dengan resiko atau kalau ada konflik antar lembaga, kira-kira seperti apa. Paham ya teman-teman ya?
Kalau belum paham, nanti silakan bisa drop WA, bisa kita nanti diskusikan di kelas atau di grup secara WA grup ya. Di dalam grup kita nanti akan bahas di sisi mana, di bagian mana teman-teman kurang pahamnya ya. Oke ya, lanjut dulu. Kemudian tujuan kegiatan produksi dan operasional itu salah satunya adalah yang akan kita lakukan pengamatan atau pembahasan secara mendalam di aspek produksi itu apa saja? Ya salah satunya adalah lokasi yang tepat, kemudian layout yang sesuai untuk produksi kita seperti apa agar produksinya itu efisien. Kemudian teknologi yang tepat untuk menjalankan produksinya kita itu seperti apa. Kemudian metode perusahaan yang paling baik kira-kira seperti apa dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini. Kalau mungkin usaha kita itu kerupuk, mungkin masih bisa secara tradisional dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Tetapi kalau kita teknologi startup seperti itu ya, perusahaannya startup, maka tentu saja SDM yang kita gunakan juga tidak bisa yang sangat mentah sekali gitu. Tentu saja orang-orang yang mudah untuk diajarin. Kemudian usianya juga mungkin kan dari anak-anak milenial ke sini lah ya, jangan yang kolonial kita ajakin ikut bergabung gitu karena nanti tentu saja penyesuaiannya atau adaptasinya lebih lambat dibandingkan dengan SDM yang lebih muda gitu ya. Jadi tergantung usaha kita apa dulu dan kita itu tujuan produksinya apa gitu. Maka itu nanti akan menyesuaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian nanti akan dari mulai perencanaan produk itu bahasannya adalah bentuk produknya nanti seperti apa. Apakah produk yang kita hasilkan itu tangible atau intangible? Apakah produk fisiknya ada atau produk jasa gitu. Itu nanti harus dibahas dulu gitu seperti apa. Kemudian siklus dari produknya kita itu berapa lama gitu. Kemudian apakah kita itu produknya kita itu emang di pasaran itu sudah matang, sudah dewasa atau tidak. Kemudian atau ini new entry atau baby born gitu baru keluar gitu. Nah, itu perlakuannya juga tentu saja berbeda. Jadi ada tahap perkenalan, ada tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan dan juga tahap penurunan. Itu nanti akan berpengaruh. Kemudian yang harus kita antisipasi juga atau kita lakukan pengamatan secara detail di aspek produksi ataupun operasi itu adalah portofolio produk. Barangkali kita punya produk berbagai macam jenis produk, maka kita harus punya portofolionya. Kita harus minimal ya ada fotonya, kemudian ada spesifikasinya, kemudian ada keunggulannya, dan ada harganya, spek-speknya gitu. Berbeda satu dengan yang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk portofolio produk. Jadi kita juga punya keunggulan dari produk A, produk B, produk C, dan lain-lain. Harganya pun juga harus bisa dicantumkan, jadi dijadikan satu di dalam portofolio produk. Kemudian, kalau teman-teman tadi sudah tahu atau sudah memfokuskan tentang bagaimana nanti bentuk produknya, kemudian juga portofolionya. Nah, ada hal lain juga yang harus teman-teman pahami, yaitu proses perencanaan kebutuhan materialnya. Prosedurnya itu seperti apa? Jadi apakah nanti ada netting atau konversi atau menempatkan suatu pelepasan pemesanan ataupun menjabarkan rencana produksi produk itu harus dijelaskan dulu di awal gitu ya. Proses perencanaan kebutuhannya seperti apa. Kemudian komponen-komponen dalam analisa produksi itu seperti apa. Ada komponen lokasi tadi ya, lokasinya apakah strategis atau efisien atau tidak. Kemudian volume operasionalnya itu apakah potensi besar atau memang melayani skop yang khusus. Kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian penggunaan mesinnya seperti apa, mesinnya itu apakah harus canggih, apakah harus banyak, atau cukup satu atau dua dengan mesin second pun juga bisa jalan, itu juga. Ini nanti akan berpengaruh terhadap produksinya, punya kita apakah layak atau tidak
dipasarkan gitu loh. Kalau kita pakai mesin-mesin ini, paham ya? Kemudian bahan bakunya seperti apa, bahan penolongnya, sumber daya yang disiapkannya seperti apa. Lah kalau bahan bakunya aja jelek, kemudian hasil kuenya mungkin jelek, ya layak nggak dipasarkan? Kalau nggak layak ya nggak bisa gitu. Rugi dong kita melakukan produksi ini gitu. Maka teman-teman harus pastikan juga dari sisi bahan bakunya, kemudian mesin yang digunakan, kemudian tenaga kerjanya, apakah betul-betul bisa eh, menambah nilai atau justru malah mengurangi nilai dari satu produksi itu. Oke, begitu ya teman-teman. Ini adalah informasi mengenai aspek dari produksi dan juga operasionalnya. Nanti kita akan lanjutkan di part yang ketiga. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.